Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas mata kuliah fisika Padat, yakni membahas bab 3, elektron dalam logam 1, model elektron bebas, dan bab 4, elektron dalam logam 2, teori pita energi. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Anita Gautamita Farhana, lalu ada Anas Hanif, dan yang terakhir ada Santinanda Putri. Pertama-tama, bab 3, elektron dalam logam 1 ini membahas tentang perkembangan modul elektron bebas. Bab ini juga dibahas di pengaruh medan terhadap gerakan elektron bebas, yakni efek Hall dan resonansi siklotron. Bahasan keduanya yakni menghasilkan informasi yang mendasar tentang logam. Dan bab ini ditutup dengan dikemukakannya beberapa kegagalan model elektron bebas dalam membahas sifat logam. Umumnya logam memiliki sifat kekuatan fisik yang tinggi, kerapatan tinggi, konduktivitas listrik dan thermal yang baik, serta daya refleksi yang tinggi. Sifat ini berkaitan dengan struktur mikroskopis bahan yang dapat diasumsikan bahwa suatu logam mengandung elektron bebas dengan konsentrasi besar yang dapat bergerak dalam keseluruhan volume kristal. Saat atom bebas membentuk logam, semua elektron valensi menjadi elektron konduksi dalam logam. Elektron konduksi bergerak bebas di antara ion sehingga keadaannya berubah tajam. Berbeda dengan elektron kores yang tetap terlokalisasi sehingga karakternya relatif tidak berubah. Dengan demikian, gambaran sederhana tentang kristal logam adalah suatu kisi ion yang teratur dalam ruang dan elektron bebas bergerak di antara ion tersebut. Gambaran lengkapnya, ion bergetar secara termal di sekitar titik seimbang, kemudian elektron bebas juga bergerak termal di antara ion kristal dan mengubah arah geraknya setiap kali menumbuk ion atau elektron lain. Yang pertama, 3.1, model elektron bebas klasik. Materi yang pertama yakni ada teori Drude tentang elektron dalam logam. Drude pada tahun 1900 mengandaikan bahwa dalam logam terdapat elektron bebas yang membentuk sistem gas elektron klasik yang bergerak acak dalam kristal dengan kecepatan random V0 karena energi thermal dan berubah arah geraknya setelah bertumbukan dengan ion logam. Karena masanya yang jauh lebih besar, maka ion logam tidak terpengaruh dalam tumbukan ini. Kehadiran medan listrik epsilon dalam logam hanya mempengaruhi gerak keseluruhan elektron karena ion-ion tertata yang mana di sekitar titik kisi berjajar dan bervibrasi, sehingga tidak memiliki neto gerak translasi. Percepatan elektron yakni AX dengan minus E epsilon per M pangkat as, dengan E dan M pangkat as adalah muatan dan massa relatif elektron. Jika waktu rata-rata antara dua tumbukan elektron dan ion adalah torsi, maka kecepatan hanyut dalam selang waktu tersebut, yakni V0 dikurangin E epsilon per M pangkat as dikali torsi, sehingga rapat arus yang terjadi yakni Jx sama dengan sigma minus E dikali V0 dikurangin E epsilon per M pangkat as torsi. Jika elektron bergerak secara acak, maka sigma V0 sama dengan 0, sehingga Jx sama dengan konduktivitas listriknya, yakni E kuadrat dikali N dikali torsi per M dipangkatkan as. Selanjutnya, contoh analisa lain adalah konduktivitas thermal. Berdasarkan eksperimen arus kalor tersebut sebanding dengan gradien suhu delta T per delta X. Dengan K adalah konduktivitas thermal. Dalam isolator, panas dialirkan sepenuhnya oleh fonon, sedangkan dalam logam dialirkan oleh fonon dan elektrod. Dari pendekatan teori kinetik gas diperoleh ungkapan konduktivitas thermal, yakni K sama dengan sepertiga dikali CV, V sama L, di mana CV, V dan L masing-masing adalah kapasitas panas elektron per satuan volume, kecepatan partikel rata-rata, dan lintas bebas rata-rata partikel. Rumus di atas sesuai dengan penemuan empirik oleh V. Deman Franz pada tahun 1853, terkadang perbandingan ini dinyatakan sebagai bilangan Lorentz, yakni dengan rumus K per sigma kali T. Ternyata hukum V. Deman Franz sesuai dengan pengamatan untuk suhu tinggi, termasuk suhu kamar dan suhu sangat rendah. Tetapi untuk suhu intermediate, bergantung pada K per
sigma T bergantung pada suhu. Dalam teori Drude, lintas bebas rata-rata elektron bebas, yakni L sama dengan torsi V0, tidak bergantung suhu. N torsi T setengah atau N, harusnya dengan setengah ya, N torsi T setengah, sehingga bila T naik maka N menurun. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dan menyebabkan teori Drude tidak memadai. Model elektron bebas klasik tentang logam mengambil pengandaian seperti di bawah ini. Yang pertama, ada kristal menggambarkan media superposisi dari jajaran gugus ion positif yang membentuk isi kristal dan elektron yang bebas bergerak dalam volume kristal. Yang kedua, elektron bebas tersebut diperlakukan sebagai gas yang masing-masing bergerak secara acak dengan kecepatan termal. Selanjutnya ada pengaruh medan potensial ion yang diabaikan karena energi kinetiknya elektron bebas sangat besar. Selanjutnya, elektron hanya bergerak dalam kristal karena adanya penghalang potensial di permukaan batas. Misalnya setiap atom memberikan ZV kilomolnya, N sama dengan Z16 ideal, maka energi kinetik totalnya yakni U sama dengan 3/2 ZV dikali RT. Sehingga kapasitas panas sumbangan ZVR, ICV sama dengan 3 ditambah 3/2 ZV dikali R. Selanjutnya. Jadi setidaknya kapasitas panas logam harus 50% lebih tinggi daripada isolator. Tetapi eksperimen menunjukkan bahwa semua bahan padatan, logam dan isolator, nilai CV-nya mendekati 3R pada suhu tinggi. Suseptibilitas magnetik mengaitkan momen magnetik M dan kuat medan magnetik H melalui ungkapan M sama dengan C dikali H. Untuk bahan isotropik sehingga C skalar, pengaruh medan magnet luar H terhadap elektron bebas menyebabkan setiap momen dipol mu yang acak arahnya energi magnetik E sama dengan minus mu dot H. Jika distribusi momen dipol elektron bebas memenuhi statistik Maxwell-Boltzmann, yakni Fe sama dengan E dipangkatkan minus E per KT, maka momen dipol rata-rata dalam arah medan sebagai berikut. Untuk medan H tidak kuat, yakni mu H lebih kecil daripada KT, momen dipol rata-rata tersebut berharga mu sama dengan mu dikali 1/3 dikali mu H per KT. Jika jumlah momen dipol magnet adalah N, maka magnetisasinya, yakni N mu sama dengan N mi kuadrat per 3 KT dikalikan dengan H, sehingga suseptibilitas magnetiknya N dikali mi kuadrat per 3 dikali KT. Tetapi eksperimen tidak menunjukkan adanya kebergantungan C terhadap T. Hal ini berarti model elektron bebas klasik tidak dapat menerangkan tentang mengapa C untuk paramagnet elektron tidak bergantung pada T. Selanjutnya 3.2 yakni model elektron bebas terkuantisasi. Untuk memperbaiki kegagalan model elektron bebas klasik dalam menelaah sifat listrik dan magnet bahan, ditawarkan model elektron bebas yang terkuantisasi. Model ini menggunakan prinsip kuantisasi energi elektron dan prinsip eksklusi Pauli untuk elektron yang melibatkan distribusi Fermi-Dirac. Model elektron bebas di mana pengaruh dari semua elektron bebas yang lain adalah ion positif yang direpresentasikan oleh potensial V sama dengan 0, sehingga gaya yang bekerja pada elektron juga sama dengan 0. Secara kuantum, mengambil persamaan Schrödinger, minus H bar kuadrat per 2M0, nabla kuadrat, C dikali R sama dengan E si R, yang mana si R sama dengan A0 dikali E pangkat I K dot R, dan energi elektronnya yakni H bar kuadrat dikalikan K kuadrat dibagi 2M0. Harga K tidak dibatasi sehingga energi elektron tidak terkuantisasi. Tetapi bila elektron bebas tersebut bergerak dalam suatu kubus dengan rusuk L, maka harus dipenuhi K kuadrat sama dengan 2pi per L dikuadratkan, lalu Nx kuadrat plus Ny kuadrat plus Nz kuadrat. Dalam ruang K, setiap keadaan elektron direpresentasikan oleh volume sebesar 2pi per L dipangkatkan 3, yaitu masing-masing untuk delta Nx, delta Ny, dan delta Nz sama dengan 1. Maka jumlah keadaan elektronnya 4pi K kuadrat dk per 2pi per L dipangkatkan 3 sama dengan L pangkat 3 K pangkat 2 per 2pi kuadrat dk. Prinsip Pauli menyatakan bahwa dalam satu sistem fisis tidak boleh terdapat 2 elektron atau lebih yang mempunyai perangkat bilangan kuantum yang sama. Prinsip larangan ini dipenuhi oleh elektron yang mengikuti fungsi distribusi Fermi-Dirac. Fe sama dengan 1
per 1 plus E pangkat E min EF dibagi KT. Pada suhu T sama dengan 0, energi Fermi diungkapkan dalam bentuk EF0 dan fungsi distribusi Fermi-Dirac-nya sebagai berikut. Untuk E kurang dari EF, yakni 1, maka 1 per 1 plus E pangkat E pangkat minus tak hingga sama dengan 1. Untuk E lebih dari EF0 sama dengan 0, FE-nya 1 per 1 plus E pangkat tak hingga sama dengan 0. Dengan kata lain, pada suhu T sama dengan 0K, semua tingkat energi E kurang dari EF terisi penuh elektron dan E lebih dari EF kosong. Sedangkan pada suhu T lebih dari 0 berlaku untuk E kurang dari EF, yakni FE kurang dari 1, untuk E sama dengan EF, yakni FE-nya sama dengan setengah, dan untuk E lebih dari EF, FE-nya lebih dari 0. Hal ini berarti pada T lebih dari 0, tingkat energi di atas EF sudah terisi sebagian dan di bawah EF menjadi kosong sebagian. Model elektron bebas terkuantisasi mengambil andaian sebagai berikut, yakni yang pertama, kristal logam digambarkan sebagai superposisi dari jajaran gugus ion positif dan elektron bebas yang bergerak dalam volume kristal. Yang kedua, elektron bebas tersebut memenuhi kaidah fisika kuantum, yaitu mempunyai energi terkuantisasi dan mematuhi larangan Pauli yang secara menyatu dirangkum dalam ungkapan rapat elektron, yakni Dn sama dengan Fe dikali Ge dikali De. Rapat elektron sebagai fungsi dari energi elektron dan suhu sistem, yakni Dn sama dengan 1 per 2 pi kuadrat, lalu dikalikan 2 MO per H bar kuadrat dipangkatkan 3 per 2, dikalikan E pangkat setengah dibagi 1 plus 1 ditambah E pangkat E min EF per KT dikali DE. Pengaruh medan ion positif dapat diabaikan karena energi kinetik elektron bebas sangat besar. Pada permukaan batas antar logam dan vakum yang mengelilinginya terdapat suatu potensial penghalang yang harus diloncati oleh elektron bebas paling energik pada suhu T sama dengan 0 untuk dapat meningkatkan permukaan batas logam. Nah, yang pertama, sumbangan elektron bebas pada harga CV. Rapat elektron pada suhu T sama dengan 0, seperti yang bisa dilihat rumusnya seperti itu, dan rapat energi pada suhu T sama dengan 0, U0 sama dengan 1 per 5 pi kuadrat dikalikan 2 MO per H bar kuadrat dipangkatkan 3 per 2 dikalikan EF pangkat 5 per 2. Bila dinyatakan dalam rapat elektron persamaan di atas, maka U0 sama dengan 3 per 5 NEF 0. Sedangkan rapat energi elektron pada suhu T lebih dari 0, yakni U sama dengan 1 per 2 pi kuadrat dikalikan 2 MO per H bar kuadrat dipangkatkan 3 per 2, integral dari 0 hingga tak hingga, di E pangkat 3 per 2 dibagi 1 plus E pangkat E min EF dibagi KT dikali DE. Diketahui bahwa ungkapan energi Fermi sebagai fungsi suhu sebagai berikut, karena bentuk dari pi KT dikuadratkan dibagi 12 EF kuadrat sangat kecil dibandingkan dengan 1, maka EF selalu dapat diganti dengan EF 0. Maka rapat energinya yakni nilai U0 plus N pi kuadrat dikali K kuadrat dikali T kuadrat dibagi 4 EF. Sehingga kapasitas panas elektron bebasnya yakni CVL sama dengan dou per dou T sama dengan N pi kuadrat dikali K kuadrat dikali T kuadrat dibagi 2 EF. Untuk 1 mol zatnya, N pi kuadrat KT dibagi 3 EF dikali CVL. Dapat disimpulkan bahwa sumbangan elektron bebas pada harga CV suatu logam sangatlah kecil, terutama pada suhu yang sangat tinggi. Tetapi, sumbangan tersebut akan dominan pada suhu yang cukup rendah. Pada suhu jauh di bawah suhu Debye theta D dan suhu Fermi TF, kapasitas panas suatu logam dapat ditulis dengan jumlah sumbangan elektron bebas dan fonon, yakni CV sama dengan gamma T ditambah AT pangkat 3, di mana gamma dan A merupakan konstanta karakteristik bahan. Secara eksperimen dapat dibuat grafik CV per T terhadap T kuadrat sehingga gamma dan A bisa ditentukan.
Selanjutnya ada paramagnetik Pauli. Apabila terdapat suatu medan magnet keluar H, maka spin elektron bebas akan menyesuaikan diri dengan H. Energi total elektron bebas karena pengaruh medan, yakni E kinetik plus minus mu B mu 0 kali H. Tanda positif untuk spin antiparalel. Oke. Pengaruh medan terhadap rapat keadaan GE digambarkan di samping ini. Rapat keadaan GE dibagi menjadi dua bagian, yakni spin ke atas dan ke bawah tanpa medan magnet luar H. Keduanya simetris terhadap sumbu E. Bila terdapat medan magnet luar H, maka secara total lebih banyak elektron yang antiparalel terhadap H. Bentar. Oke. Magnetisasi yang terjadi ialah seperti gambar berikut ini. Bila diambil kasus untuk T sama dengan 0, maka diperoleh M sama dengan mu 0 kali mu B kuadrat dikali 3N dibagi 2E F0 dikalikan dengan H. Perhitungan di atas menggunakan relasi G, E plus minus mu 0 kali mu BH sama dengan GE plus minus mu 0 kali mu B dikali H dikalikan dengan DG per DE. Berdasarkan ekspansi Taylor dan GEF sama dengan 3N dibagi 2EF. Sehingga suseptibilitasnya yakni mu 0 dikali mu B kuadrat 3N per 2EF0. Terlihat bahwa suseptibilitas di atas tidak bergantung secara kuat terhadap suhu. Selanjutnya, konduktivitas listrik dalam logam. Elektron yang mempunyai mobilitas besar untuk pindah ke keadaan elektron lain adalah elektron yang berenergi E, sedemikian sehingga Fe kurang dari 1. Hal ini terjadi di daerah EF. Elektron yang demikian akan mengalir bila dikenai medan listrik. Hubungan rapat arus J dan medan listrik epsilon dinyatakan oleh hukum Ohm, di mana sigma adalah konduktivitas listrik dalam kesetimbangan termal. Distribusi elektron berada dalam keadaan mapan atau steady state. N0 V vektor yang tidak bergantung waktu dalam ruang kecepatan distribusi mempunyai simetri bola dan dinamakan bola Fermi. Karena radius lajunya yakni Fermi VF. Serta permukaannya disebut permukaan Fermi. Kecepatan elektron bersifat acak dan berkaitan dengan energi melalui E sama dengan setengah mv kuadrat. Direpresentasikan oleh semua titik dalam bola. Arus total 0 karena setiap elektron yang berkecepatan V selalu berpasangan dengan berkecepatan minus V. Kecepatan elektron sangat besar di permukaan Fermi. Permukaan Fermi tidak begitu dipengaruhi oleh suhu karena dilewati oleh elektron. Pengukuran eksperimen menunjukkan bahwa permukaan Fermi berbentuk bola terdistorsi sebagai akibat dilibatkannya interaksi elektron dan fisik. Berikut di bawah ini adalah gambarnya. Yang pertama bola Fermi saat setimbang, dan yang kedua adalah pergeseran bola Fermi saat dikenakan medan. Konduktivitas listrik dalam logam masih, bila sigma homogen besar dan arahnya, maka perubahan distribusi elektron hanya dipengaruhi oleh komponen waktu. Proses yang terjadi adalah adanya perubahan distribusi elektron karena pengaruh medan luar epsilon dan adanya proses hamburan yang ingin memulihkan ke keadaan semula. Penggabungan kedua proses ini menghasilkan persamaan kontinuitas. Dengan torsi adalah waktu relaksasi, ungkapan ini disebut dengan persamaan transport. Boltzmann mengingat bahwa torsi sama dengan L per V, di mana L adalah lintas bebas rata-rata antara dua tumbukan, dan V kuadrat sama dengan Vx kuadrat plus Vy kuadrat plus Vz kuadrat. Gerak elektron secara acak hingga Vx kuadrat sama dengan sepertiga V kuadrat, maka konduktivitas listriknya yakni Ne kuadrat torsi F dibagi M0, di mana torsi F adalah suatu relaksasi sebuah elektron pada bola Fermi. Ungkapan konduktivitas listrik di atas ternyata bentuknya sama dengan hasil teori Drude yang lalu. Baik teori Drude maupun model elektron bebas terkuantisasi mengemukakan bahwa konduktivitas listrik hanya berbanding lurus dengan konsentrasi elektron.
Namun beberapa logam dengan konsentrasi elektron lebih tinggi justru menunjukkan nilai konduktivitas lebih rendah. Di samping itu, sebenarnya fakta menunjukkan bahwa konduktivitas listrik bergantung pada suhu dan juga arah. Selanjutnya akan dibahas oleh Anas Hanif. Dipersilahkan. Selanjutnya 3.3 perilaku elektron dalam logam, yaitu yang pertama hukum Mathiesen. Konduktivitas listrik logam bergantung pada suhu, biasanya dibahas dalam bentuk perilaku resistivitas Rho terhadap suhu T. Diketahui bahwa Rho sama dengan sigma min 1 sehingga berdasarkan konduktivitas maka resistivitas dapat ditulis berikut. Kemudian elektron mengalami suatu tumbukan hanya karena ketidaksempurnaan keteraturan gizi. Ketidaksempurnaan tersebut dapat berupa A. Vibrasi fonon dari ion di sekitar titik setimbang karena eksitasi termalnya, dan B. Semua ketidaksempurnaan statik seperti ketidakmurnian atau cacat kristal. Jika mekanisme keduanya dianggap saling bebas satu sama lain, maka dapatlah diungkapkan satu sesuai bersamaan bahwa kemudian di mana suku pertama ruas kanan disebabkan oleh fonon dan suku kedua oleh ketakmurnian. Dengan demikian substitusi persamaan 3.55 yang bawah ke dalam persamaan 3.54 yang atas menghasilkan ungkapan resistivitas di persamaan di bawah. Ungkapan ini disebut hukum Mathiesen. Selanjutnya tampak bahwa Rho terdiri dari dua bentuk, yaitu A. Resistivitas ideal Rho V T karena hamburan elektron oleh fonon sehingga bergantung pada suhu, dan resistivitas residual Rho I karena hamburan elektron oleh ketakmurnian yang tidak bergantung pada suhu. Pada suhu sangat rendah, hamburan oleh fonon dapat diabaikan karena amplitudo sangat kecil. Dalam hal ini, tau tak hingga dan Rho F sama dengan 0, sehingga Rho T sama dengan Rho I berharga konstan dan nilainya sebanding dengan konsentrasi tidak murnian. Pada suhu yang cukup besar, hamburan oleh fonon menjadi dominan, sehingga Rho T sama dengan Rho F T pada suhu tinggi termasuk suhu ruang. Rho F T naik secara linear terhadap T sampai logam mencapai titik leleh. Tetapi pada suhu rendah, resistivitas banding dengan T pangkat 5. Keadaan di atas sesuai dengan data eksperimen untuk logam Na berikut. Pada T sama dengan 0, maka Rho berharga kecil konstan, sedangkan untuk suhu di atasnya Rho naik secara perlahan pada awalnya dan berikutnya secara linear terhadap T. Ada gambar di bawah. Rho 290K sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Gambar yaitu gambarnya gambar 333. Resistivitas Rho T per Rho 290 terhadap T logam Na untuk suhu rendah.
Gejala penyimpangan terhadap hukum Mathiesen disebut efek Kondo. Misalnya, rho memiliki harga minimum pada suhu rendah pada sejumlah ketidakmurnian VE yang dilakukan dalam CU. Sifat anomali ini terjadi karena hamburan tambahan elektron oleh momen magnet dari pusat ketidakmurnian. Next. Selanjutnya, yang kedua adalah efek Hall. Efek Hall dapat dibahas dengan pendekatan model elektron bebas klasik. Perhatikan gambar 3.4 gambar yang di bawah. Pada suatu logam bekerja dua medan yang saling tegak lurus, yaitu medan listrik epsilon X dan medan magnet BZ. Arus IX mengalir searah epsilon X akibat pengaruh medan BZ. Lintasan elektron membelok ke bawah sehingga terkumpul banyak elektron di bagian bawah logam. Dalam waktu bersamaan, terjadi muatan positif di bagian atas karena kekurangan elektron. Dengan demikian, terjadilah medan listrik Hall epsilon Y. Apabila keadaan sudah stasioner, maka epsilon Y konstan dan elektron bergerak dalam arah Vx. Selanjutnya, next. Dalam keadaan seimbang, resultan gaya yang bekerja pada elektron atau gaya kolom dan Lorentz sama dengan 0. Ya, itu persamaannya. Kemudian rapat arus dalam arah epsilon X dan Dx sampai dengan min N E Vx sehingga diperoleh harga konstanta Hall yaitu sebagai berikut. Itu persamaan 3.57 dengan mengukur epsilon Y, Dx dan Bz, maka rapat elektron konduksi N dapat ditentukan. Efek Hall dapat dipergunakan untuk menentukan macam rapat pembawa atau positif atau negatif dan rapat elektron konduksi yang berperan dalam proses penghantaran muatan. Ungkapan koefisien Hall di atas menunjukkan bahwa RH berharga negatif dan hanya bergantung pada rapat elektron. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada suhu kamar, logam Li, Na, Cu, Ag, dan Au berturut-turut memiliki konstanta Hall 1,7 kali 10 pangkat min 10 min 2,5 kali 10 pangkat min 10 min 0,55 kali 10 pangkat min 10 min 0,84 kali 10 pangkat min 10 dan min 0,72 kali 10 pangkat min 10 volt meter kubik per ampere. Selanjutnya, tapi fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa logam RH positif dan bahwa RH umumnya bergantung pada suhu, waktu relaksasi, dan besar medan magnet. Misalnya logam Zn dan Cd masing-masing memiliki konstanta Hall sebesar plus 0,3 kali 10 pangkat min 10 dan plus 0,6 kali 10 pangkat min 10 volt meter kubik per ampere. Ini menunjukkan bahwa pembawa muatan dalam kodoannya adalah lubang atau hole. Mobilitas elektron mu didefinisikan sebagai besarnya kecepatan melambat elektron persatuan medan listrik mu sama dengan V per epsilon. Dari rapat arus J sama dengan Ne V sama dengan Ne mu epsilon sehingga dapat dibentuk hubungan min sigma R H sama dengan sigma RH sama dengan Ne mu 1 per Ne mu. Jadi cara eksperimen dengan mengukur konduktivitas listrik sigma dan koefisien Hall RH, maka mobilitas elektron mu dapat ditemukan. Selanjutnya, next. Yang ketiga, resonansi siklotron.
Medan magnet menyebabkan elektron bergerak melingkar berlawanan arah dalam bidang normal medan. Frekuensi gerak siklotron yang terjadi bersamaan 3.59 itu. Kemudian jika sinyal elektromagnet diarahkan tegak lurus B, maka elektron menyerap energinya. Kecepatan absorpsi terbesar terjadi saat frekuensi sinyal benar-benar sama dengan frekuensi siklotron. Ya, sesuai gambar 3.5 di samping. Jadi sinyal elektromagnet masuk seperti itu. Selanjutnya, masing-masing elektron bergerak sempurna sepanjang lingkaran sehingga absorpsi terjadi secara kontinu sepanjang lingkaran. Ini disebut resonansi siklotron jika absorpsi sinyal hanya terjadi pada sebagian gerak elektron. Agar gerakan elektron tetap melingkar, maka elektron harus mengembalikan energi yang telah diserapnya. Untuk kurva absorpsi ditunjukkan dalam gambar 3.6, yaitu yang sebelah kanan sketsa koefisien absorpsi terhadap frekuensi. Dari kurva absorpsi dapat diperoleh frekuensi siklotron omega C. Dengan demikian massa elektron M dapat diukur. Ya, selanjutnya next. Yang keempat yaitu pancaran termionik pada T sampai dengan 0 Kelvin. Semua tingkatan terisi sampai tingkat energi Fermi. EF di atas tingkat EF terdapat tingkat energi penghalang. Dp sampai permukaan yang dikenal sebagai fungsi kerja logam. Dengan demikian, untuk dapat meninggalkan logam misalkan dalam arah X, elektron harus memiliki energi ya bersamaan di bawah. Kemudian model elektron bebas terkuantisasi memiliki skema tingkat energi berikut. Seperti gambar 3.7 pancaran termionik. Dan dalam statik Fermi Dirac, rapat elektron yang berkecepatan antara Vx, Vy, Vz sampai Vx plus dVx, Vy plus dVy, Vz plus dVz adalah sama dengan ungkapan distribusi 3.50, yaitu itu persamaannya. Kemudian pancaran termionik hanya mungkin terjadi pada energi yang sangat tinggi, hingga angka 1 dalam penyebut persamaan 3.62 di atas dapat diabaikan. Oleh karena itu, distribusi rapat elektron 3.62 menjadi yaitu persamaan 3.63. Kemudian rapat elektron dalam arah X yang berkecepatan antara Vx dan X plus dVx, itu persamaan 3.64. Seperti di bawah. Kemudian selanjutnya, untuk dapat meninggalkan batas permukaan berdasarkan ungkapan 3.61, elektron harus memiliki kecepatan awal minimal itu supaya persamaan 3.65. Kemudian di samping itu pada permukaan batas kemungkinan terjadi proses pemantulan kembali sebanyak R. Oleh karena itu rapat harus total dalam arah X, ya, yaitu supaya persamaan 3.66. Kemudian dengan A sama dengan 4 pi M O K kuadrat E dibagi H pangkat 3 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 AMP per M kuadrat K kuadrat. Ungkapan ini dikenal sebagai persamaan Richardson-Dussmann untuk pancaran termionik. Jika persamaan di atas ditulis dalam bentuk logaritma natural menjadi persamaan di bawah, maka dengan membuat grafik ln Jx T kuadrat terhadap 1 per T akan diperoleh harga Pi dan 1 min R. Harga fungsi kerja beberapa logam yang diperoleh dari pengukuran emisi termionik adalah 4,5, 4,2, 4,6, 4,8, 1,8, dan 5,3
EV. Masing-masing untuk W, TA, NI, AG, CS, dan PT. Cara eksperimental pancaran termionik ini dilakukan dalam tabung hampa, di mana terdapat anoda yang mengumpulkan elektron yang dipancarkan oleh katoda. Nah, selanjutnya 3.4 yaitu keberatan terhadap model elektron bebas terkuantisasi. Gejala fisis yang diprediksi oleh model elektron bebas ternyata ada yang menyimpang dari data pengamatan. Kelemahan ini telah dikemukakan secara singkat dalam masing-masing bahasanya, yaitu antara lain sebagai berikut. Itu yang pertama, konduktivitas listrik yang hanya bergantung pada konsentrasi elektron. Padahal fakta menunjukkan bahwa logam divalen Be, Cd, Zn, dan lain-lain, dan bahkan logam trivalen Al dan Im memiliki konduktivitas lebih rendah daripada logam monovalen, yaitu Ag dan Au, meskipun konsentrasi elektron lebih banyak. Yang kedua, koefisien H selalu berharga negatif. Padahal beberapa logam menunjukkan konstanta H positif seperti Be, Zn, dan Cn. Yang ketiga, permukaan Fermi mempunyai simetri bola, padahal pengukuran kadang-kadang menunjukkan permukaan Fermi berbentuk non-simetri bola. Yang keempat, model elektron bebas mengandaikan elektron berada dalam kotak potensial sederhana Vx yang sama untuk seluruh logam, biasanya Vx sama dengan 0, dan hanya pada permukaan batas ada potensial penghalang yang menghindarkan semua elektron bebas. Dengan pengandaian ini, maka interaksi antara elektron dan ion dianggap sebagai benturan mekanis elastik. Tidak ada interaksi listrik antara ion dan elektron, karena interaksi ini telah termaksud dalam potensial Vx sama dengan tetap di atas. Maka model pengandaian benturan elastik di atas memberikan suatu nilai L atau lintas bebas rata-rata yang panjang dibandingkan dan jarak rata-rata antar ion dalam kristal logam. Nah, inilah yang barangkali menyebabkan bahasan aliran elektron dalam logam kurang bisa memprediksi kenyataan. Nah, selanjutnya, ya, untuk bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Santi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bab 4 terkait elektron dalam logam 2 atau teori pita energi. Pada bab 4 ini akan menelaah pengaruh potensi kristal terhadap elektron dalam padatan. Pada poin 4.1, teori pita energi untuk zat padat. Apabila deretan ion tersusun teratur dan membentuk kisi kristal, maka energi potensial kristalnya berubah secara periodik sesuai dengan periodisasi kristal tersebut. Dilihat oleh elektrol, potensial kristal tersebut seperti disajikan pada gambar 4.1 berikut, di mana poin gambar 4.1 potensial sebagai fungsi jarak sepanjang garis inti atom. Nah, elektron yang dapat bergerak bebas di antara ion adalah elektron yang berada di atas potensial penghalang. Teori pita energi zat padat mengajukan model tentang elektron dalam kristal dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, terdapat energi potensial VR yang tidak sama dengan 0 di dalam kristal dengan keberkalaan kisi kristal. Dan poin yang kedua, fungsi gelombang dari CR dibuat berdasarkan kisi sempurna dan dianggap bahwa kisi tidak bervibrasi secara termal. Selanjutnya, teori pita energi dikembangkan dari bahasan perilaku elektron tunggal di bawah pengaruh suatu potensial periodik VR yang merepresentasikan antara semua interaksi baik dengan ion kristal maupun dengan sesama elektron lain. Bahasan elektron tunggal dapat menggunakan persamaan Schrödinger untuk satu elektron, di mana negatif H kuadrat dikurangi 2M0 CR plus VR, R sama dengan E sama dengan CR.
dengan ketentuan bahwa pengisian keadaan elektron yang diperoleh menganut distribusi Fermi-Dirac. Baik, untuk poin 4.1.2 ya ini model Kronig-Penney, di mana model ini menelaah gerak elektron dalam suatu potensial persegi periodik seperti pada gambar 4.2 berikut. Nah, solusi sempurna yakni yang memenuhi fungsi blok didapatkan dengan merelasikan solusi untuk A kurang dari X kurang dari B plus A plus B, dan min B kurang dari X dan kurang dari O dengan teorema Bloch. Nah, secara singkatnya, ini bisa direpresentasikan pada gambar 4.3, di mana didapatkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah spektrum energi yang terdiri dari beberapa pita energi atau daerah energi yang diperkenankan dan beberapa yang terlarang. Nah, untuk lebar pita energi yang diperkenankan bertambah lebar dengan meningkatnya harga lambda A atau dengan energi elektron yang meningkat. Lebar pita energi tertentu yang diperkenankan mengecil apabila P bertambah. Artinya, arti dari mengecil ini adalah bila energi ingatan makin naik. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa pola harga energi elektron untuk sistem potensial berkala adalah keadaan antara model elektron bebas dan kotak potensial. Pada poin berikutnya, pita energi dan energi elektron dalam atom. Dalam suatu susunan atom terisolasi, kumpulan atom di dalamnya mempunyai jarak antar atom yang tidak terhingga besarnya. Energi elektron dalam setiap atom bersifat diskrit dan mempunyai atom dalam keseluruhannya bukanlah merupakan suatu sistem fisis. Nah, setiap atom merupakan sistem tersendiri tanpa interaksi dengan atom lain. Atom yang terisolasi ini masing-masing memiliki banyak keadaan elektron yang sama energinya. Apabila kemudian jarak antar atom berkurang, maka mulai terjadi interaksi antar atom dan fungsi gelombang elektron mulai saling bertindihan. Interaksi tersebut menyebabkan harga energinya berubah. Oleh karena itu, terjadi pelebaran dari harga diskrit energi elektron atau atom yang terisolasi menjadi harga pita atom energi elektron. Nah, berdasarkan prinsip larangan itu, tiap tingkat energi yang tersedia bagi dua elektron dengan spin yang berlawanan. Oleh karena itu, pita energi suatu zat padat yang terdiri dari N atom akan tersedia N tingkat energi atau paling banyak bisa berisikan 2N elektron. Nah, ini bisa digambarkan dari gambar yang ada di dalam PPT. Nah, di sini pita-pita energi memang berkecenderungan untuk overlap satu sama lain. Selain pita 2S dan 2P seperti gambar di atas, pita yang berkecenderungan overlap dalam 3S dan 3P yang berkapasitas 8N, 4S, 3D, dan 4P yang berkapasitas 18N, 5S, 4D, dan 5P yang berkapasitas lain sebagainya, itu merupakan contoh dari suatu unsur yang disajikan dalam Wolfram atau W pada gambar di atas. Nah, meskipun pada dasarnya bentuk solusi fungsi gelombang menurut teorema Bloch, namun dalam pemecahan persamaan Schrödinger dengan pendekatan tentang model potensial berkala memberikan berbagai metode. Nah, metode ini antara lain adalah yang pertama, metode LCAO atau Linear Combination of Atomic Orbital, di mana spektrum energi elektron dalam zat padat diperoleh dengan mengandaikan adanya sedikit tumpang tindih dari potensial atom yang terpisah. Potensial atom yang begitu kuat ini menyebabkan elektron hanya bergerak di sekitar atom yang bersangkutan. Model ini merupakan pendekatan kasar terhadap pita sebelah dalam, yaitu pita 3D yang 3D transisi. Poin yang B yaitu model elektron hampir bebas, di mana pengandaian bahwa potensial berkala agak rendah atau di mana tumpang tindih dari potensial atom sangat besar. Karena potensial begitu lemah, maka elektron berperilaku seperti elektron bebas, dan model ini dibahas dengan metode pertubasi. Model ini merupakan pendekatan kasar terhadap pita valensi logam sederhana seperti Na, Ka, Al, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah metode sel atau cellular method yang dikembangkan oleh Wigner-Seitz. Nah, ini memang belum ada penelitian lebih lanjut sehingga terkait metode ini masih tidak saya cantumkan di dalam PPT. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin 4.1.4 terkait dengan refleksi blank dan celah energi. Bahasan mudah
bahasan model getar kisi kristal linear diatomik yang lalu menunjukkan bahwa batas zona K sama dengan kurang lebih pi per 2A dan besar kecepatan kelompok adalah VG sama 0, baik pada cabang akustik maupun optik, sehingga pada titik ini terjadi gelombang tegak. Kondisi ini menimbulkan refleksi Bragg. Nah, rapat muatan listriknya bisa dilihat pada persamaan di samping, yang nyatanya berharga 0 pada setiap lokasi atom dalam kristal linear. Oleh karena itu, elektron yang berharga K sama dengan kurang lebih pi per A dapat direpresentasikan sebagai berikut. A, fungsi gelombang yang selama sebagian besar dari waktunya berada di dekat inti atom, atau X sama dengan M kali A, atau fungsi gelombang yang selama sebagian besar dari waktunya berada di dalam ruang, di dalam inti atom, atau jauh dari inti atom. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu 4.1.5 terkait logam, isolator, dan semikonduktor. Daerah energi yang diperkenankan sesungguhnya merupakan keadaan elektron yang tersedia bagi elektron dalam kristal. Terisi atau tidak terisi keadaan elektron tersebut oleh elektron masih bergantung pada jumlah dan statistika elektron dalam kristal. Ada dua hal di mana medan listrik luar tidak menghasilkan arus elektron dalam kristal, yaitu pita energi yang diperkenankan selama sama sekali tidak dihuni oleh elektron, dan pita energi yang diperkenalkan terisi penuh oleh elektron, atau semua keadaan elektron terisi penuh oleh elektron. Nah, berdasarkan uraian terkait dengan pengisian keadaan elektron dalam pita energi yang diperkenankan seperti di atas, dapatkanlah dibedakan antara konduktor, isolator, semikonduktor, dan semilogam. Nah, isolator sendiri yaitu semua energi terisi penuh oleh elektron atau sama sekali kosong, sehingga tidak dapat terjadi konduksi listrik. Dan yang selanjutnya terkait dengan konduktor, pita energi tertinggi yang terisi elektron sebagian disebut dengan pita konduksi. Nah, semikonduktor yaitu tingkat energi Fermi EF melewati harga energi terlarang, sehingga pada T sama dengan 0, K hanya ada pita yang sama sekali penuh, dan di atasnya pita energi itu sama sekali kosong. Nah, yang selanjutnya terkait dengan semilogam, di mana celah energi lenyap seluruhnya atau bahkan kedua pita energi terjadi overlap tipis. Nah, untuk selanjutnya adalah metode LCAO. Ini terdapat gambar 4.14 sebagai representasinya. Nah, dalam menghitung tingkat energi elektron dalam kristal, metode LCAO ini menganggap bahwa elektron terikat kuat pada atom. Nah, termasuk pendekatan ikatan kuat ini, energi potensial elektron merupakan bagian yang dominan dari energi totalnya. Sedangkan energi elektron yang diperkenankan merupakan pita sempit bila dibandingkan dengan daerah harga yang tidak diperkenankan. Fungsi gelombang elektron ini didasarkan pada fungsi gelombang elektron dalam atom yang terisolasi dan disusun dari fungsi gelombang elektron tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan elektron bebas. Baik, selanjutnya yakni dinamika elektron dalam kristal. Yang pertama, kecepatan kelompok dan massa efektif elektron dalam kristal. Gerak elektron dalam kristal dapat divisualisasikan sebagai suatu paket gelombang yang merupakan superposisi gelombang dari berbagai frekuensi omega. Paket gelombang dinyatakan secara vektor, yakni nabla K, omega dikali omega K. Karena energi elektron E sama dengan H dikali omega, maka VG-nya sama dengan 1 per H dikali nabla K dikali E K vektor. Di bawah ini adalah gambarnya. Gambar pertama, mohon maaf kalau kurang jelas. Yang pertama, struktur pita energi kisi kubik sederhana arah X, dan yang B menjelaskan kecepatan elektron dalam pita energi yang bersangkutan. Garis putus-putus itu menunjukkan kecepatan elektron bebas. Selanjutnya, di daerah ini elektron berperilaku seperti elektron bebas di dekat batas zona. Kecepatan elektron menurun drastis dan akhirnya 0 tepat pada batas zona. Di titik ini menjadi gelombang tegak. Di samping itu telah dijelaskan bahwa untuk pita energi yang terisi penuh elektron tidak dapat menunjukkan arus listrik.
Gambar di bawah ini menjelaskan tentang kecepatan elektron dan perubahan bentuk permukaan Fermi saat konsentrasi elektron valensi atau konduksi meningkat. Bentuk permukaan Fermi ditentukan oleh geometri kontur energi dalam pita energi, karena sesungguhnya permukaan Fermi itu sendiri adalah sebuah kontur energi dengan EK sama dengan EF pada T sama dengan 0. Gambar di atas menunjukkan perubahan untuk permukaan Fermi saat konsentrasi elektron valensi meningkat. Populasi N kecil hanya mengisi daerah dekat dasar pita pada pusat zona sehingga volumenya berbentuk bola yang dibatasi oleh permukaan bola Fermi. Saat N naik, volume Fermi mengembang dan kontur energi mulai terdistorsi. Distorsi menjadi besar saat permukaan Fermi memotong garis batas zona. Perubahan kecepatan kelompok terhadap waktu adalah dvg per dt sama dengan 1 per h dikali d per dt dikali nabla k e dikali k. Untuk suatu vektor A tertentu berlaku nabla k dikali A dikali dk per dt. Sehingga 1 per h dikali nabla k dikalikan lagi dengan nabla k dikali E dikalikan dk per dt. Gaya luar F dikali dk per dt. Hubungan analogi dengan hukum 2 Newton menyebabkan massa efektif M pangkat as didefinisikan sebagai 1 per M pangkat as sama dengan 1 per H kuadrat dikali nabla K dikali nabla K dikali E. Dalam koordinat kartesiusnya, 1 per M pangkat as IJ sama dengan 1 per H kuadrat dikalikan dengan do kuadrat E per do KI dikali do KJ. Dari hubungan persamaan di atas bahwa terlihat massa efektif itu tensor rank 2 dan simetriknya 1 per M pangkat as IJ sama dengan 1 per M pangkat as JI, sama dengan massa sesungguhnya M0. Hal ini disebutkan oleh adanya dua gaya yang bekerja sekaligus pada elektron, yakni gaya medan kristal dalam penetapan EK dan gaya luar. Untuk gerak elektron dalam suatu kristal kubik sederhana, khususnya bila modulus K vektor sangat kecil terhadap 1 per A, maka dapat dituliskan EK sama dengan E0 dikurangin alfa dikurangin 6 beta ditambah beta dikali alfa kuadrat dikalikan dengan KX kuadrat ditambah KY kuadrat ditambah KZ kuadrat. Massa efektifnya isotropik direpresentasikan dengan skalar M pangkat as sama dengan H kuadrat per 2A kuadrat dikali 1 per beta. Selanjutnya. Selanjutnya adalah gambar yang menjelaskan yang pertama itu struktur pita, yang kedua yakni massa efektif elektron sebagai fungsi Kx dalam kisi kubik sederhana. Terlihat bahwa dalam daerah ini, elektron berperilaku seperti elektron bebas dengan massa efektif yang berbanding terbalik dengan integral overlap beta. Makin besar overlap, makin mudah elektron menerobos dari satu atom ke atom yang lain, sehingga massa inersial elektron lebih kecil dan sebaliknya. Dalam model ikatan kuat ini, overlap kecil, sehingga massa efektifnya besar. Nah, yang kedua ada pengaruh medan listrik pada kecepatan elektron dalam kristal. Pengaruh gaya luar F terhadap momentum elektron dalam kristal diungkapkan dengan H dk per dt sama dengan F. Hal ini berarti vektor gelombang K terus meningkat terhadap naiknya waktu T seperti pada gambar di bawah yang menjelaskan tentang vektor gelombang elektron Bloch sebagai fungsi waktu saat dikenakan gaya luar F. Terlihat bahwa karena pengaruh Fx, momen kristal Kx senantiasa meningkat sampai mencapai batas zona Brillouin pertama. Pada saat itu terjadi, Clap dan gerak elektron mulai lagi dari batas baru zona. Gambar selanjutnya menjelaskan yang pertama gerakan sebuah elektron karena kehadiran medan listrik, yang kedua kecepatan elektron. Pada gambar B terlihat bahwa kecepatan elektron mulai K sama dengan 0 meningkat mencapai maksimum, tetapi kemudian turun dan akhirnya 0 pada batas zona. Kemudian elektron berbalik sehingga mempunyai kecepatan negatif, begitupun seterusnya. Bahasan ini terjadi dalam ruang nyata. Yang pertama, gerak elektron dalam ruang nyata X sebagai fungsi waktu, dan yang gambar kedua, gerakan elektron karena medan listrik yang melintasi celah energi. Terlihat bahwa gerak elektron hanya bolak-balik antara X sama dengan 0 sampai X sama dengan X0. Setiap kali elektron berada di X sama dengan X0, energinya berada di puncak pita konduksi, di mana kemudian terjadi refleksi Bragg. Gerakan osilasi
periode elektron Bloch ini sangat berbeda dengan perilaku elektron bebas. Misalnya jarak kedua titik AA adalah D, maka haruslah D kurang dari atau sama dengan delta E dibagi E epsilon X. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Santi Nanda Putri. Baik, poin selanjutnya adalah konduktivitas listrik, di mana dalam sistem setimbang permukaan Fermi berpusat di titik asal, akibatnya arus neto nol karena setiap elektron dalam keadaan K yang berkecepatan V dengan arah K selalu berpasangan dan saling menghapus dengan elektron di keadaan negatif K yang berkecepatan V negatif K atau sama dengan negatif V arah K. Nah, di sini ada dua gambar di mana gambar permukaan Fermi dalam keadaan setimbang dan yang B dalam kehadiran medan listrik. Dan selanjutnya perpindahannya ini menyebabkan beberapa elektron dalam daerah bayang-bayang tidak mempunyai pasangan untuk menghapusnya, sehingga terjadi arus neto, dan pada T sama dengan 0, K arus netonya yaitu Jx sama dengan negatif EV dalam, dan juga mohon maaf saya ulangi, pada T sama dengan 0, K arus netonya adalah negatif EV dikali G EF dalam delta E sama dengan negatif EV dikali G dikali EF sama dengan sigma E dikali sigma K X, di mana delta Kx adalah persamaan dari T sama dengan 0 yang arus netonya dari arah gambar tersebut. Nah, di mana ini ada beberapa bentuk penjelasan terkait dengan rumus yang ada. Nah, konduktivitas listriknya itu didapatkan dari hasil rumus yang telah ada. Nah, ungkapannya ini pada ungkapan konduktivitas listrik adalah suatu bentuk umum konduktivitas listrik untuk suatu permukaan Fermi tertentu. Nah, ungkapan lainnya ada pada poin 4.62b, di mana ini hanya berlaku dalam model bebas. Yang selanjutnya itu dinamika elektron dalam medan magnet. Pada poin yang pertama di dalam efek Hall. Dalam logam terdapat hole dan juga elektron. Bila dua pita mengalami overlap satu terhadap yang lain, maka elektron berada pada pita bagian atas dan hole di bagian yang lebih rendah. Konstansa hole saat elektron dan hole ada pada waktu yang bersamaan diungkapkan oleh R sama dengan RE sigma kuadrat E ditambah RH sigma kuadrat dibagi sigma E sama dengan sigma H kuadrat. Kemudian jika konsentrasi elektron sama dengan hole, maka NE sama dengan NH, maka besaran RE sama dengan RH, dan tanda R ditentukan oleh harga relatif konduktivitas sigma E terhadap sigma H, di mana harga sigma E lebih besar daripada sigma H, yang artinya bahwa elektron memiliki massa lebih kecil dan waktu lebih panjang, sehingga sumbangan elektron yang dominan dan R berharga negatif dan sebaliknya. Jika pembawa muatan hanya elektron, maka RH dan sigma H berharga 0, sehingga R sama dengan RE. Hal ini didapat pada model elektron bebas. Untuk selanjutnya adalah resonansi siklotron. Dinamika elektron dalam medan magnet diungkapkan bahwa H sama dengan dK dibagi dt sama dengan negatif E, V dikali K dikali B, merupakan momentum kristal berubah terhadap waktu karena kehadiran gaya Lorentz. Perpindahan delta K sama dengan negatif E per H dikali K dikali B. Kemudian untuk perpindahan delta K tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh VK dan B. Mengingat bahwa V adalah normal kontur terhadap energi K, maka berarti delta K terjadi pada sepanjang kontur energi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Nah, ini merupakan sebuah gambar lintasan elektron sepanjang kontur energi dalam ruang K karena adanya medan magnet. Bila V normal terhadap B, maka gerak elektron mempunyai periode T sama dengan P sama dengan theta dikali delta T sama dengan H dikali EB theta delta K dibagi V ke arah K, di mana integrasi dilakukan sepanjang orbit tertutup elektron dalam ruang K. Maka ungkapan umum frekuensi elektron untuk Bosch ini adalah omega C sama dengan 2 pi EB dibagi H dibagi delta di omega, mohon maaf, ngomong aja. Ya, integral dikali delta K per VK. Apabila energi elektron mempunyai bentuk E sama dengan H kuadrat dikali K kuadrat dibagi 2M, maka orbit elektron berupa lingkaran. Dan K keduanya besarnya konstan sepanjang kontur energi. Oleh karena itu, dari ungkapan persamaan di atas, diperoleh ungkapan frekuensi yaitu omega C sama dengan EB dikali M. Yang mana ini merupakan diperoleh model elektron bebas. Sekian dari presentasi kelompok 4. Kami memohon maaf apabila ada salah kata, dan kami terbuka untuk segala kritik dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.